Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hermawan. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 231011402538 dari kelas 05 TPLP 037. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Wake Product atau WP. Oke teman-teman, di sini ada identitas jurnal dengan jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, penerbitnya dari Institusi Universitas Teknokrat Indonesia dengan akreditasi Sinta 4. Untuk tahun dan tanggal terbitnya yaitu 15 Juni 2023 dengan judul artikel Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Wake Product atau WP. Di sini dengan penulis ada Demi Mardian, Neneng, Ajeng Sapitri, Puspaningrum, dan kawan-kawan. Di sini ada beberapa permasalahan yang dimana ada latar belakang masalah. Dari penelitian ini berawal dari beberapa permasalahan krusial yang sering dihadapi oleh institusi sekolah dalam menentukan siswa berprestasi. Yang pertama ada proses manual dan subjektif. Pemilihan siswa berprestasi saat ini masih dilakukan melalui perundingan manual yang cenderung subjektif, di mana keputusan akhir bisa dipengaruhi oleh opini pribadi. Yang kedua yaitu ada kurang transparan, di mana keputusan seringkali dirasa kurang adil bagi siswa lain karena tidak adanya standar perhitungan yang baku, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi mereka. Di sini yang ketiga ada tidak efisien, di mana proses seleksi memakan waktu lama karena hanya mengandalkan nilai rapor tanpa bobot kriteria yang jelas. Jadi kriteria yang jelas memakan waktu yang lama dan hasilnya tidak selalu akurat. Kemudian di sini ada fokus penelitian. Berdasarkan permasalahan tadi, muncullah sebuah pertanyaan kunci yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan siswa berprestasi secara objektif, cepat, dan transparan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan metode Wake Product atau WP ke dalam sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK untuk menghasilkan rekomendasi pemilihan siswa terbaik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, di sini menggunakan metode penelitian yang sistematis. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu untuk wawancara, observasi, dan dokumentasi data nilai siswa. Yang kedua di sini ada pengembangan atau metode agile dengan planning, desain, coding, testing, dan software increment. Yang ketiga ada algoritma Wake Product atau WP untuk pembobotan kriteria majemuk. Di sini ada kriteria dan alternatif WP, di mana kriteria penilaian yang kami gunakan itu singkat dari C1 hingga C5. Di sini ada C1 dengan nilai rata-rata, C2 dengan kedisiplinan, C3 kehadiran, C4 ekstrakurikuler, dan C5 non-akademik. Nilai C1 yaitu untuk nilai rata-rata, di mana untuk mencerminkan prestasi akademik. Yang kedua yaitu ada kedisiplinan, di sini untuk menilai kepatuhan siswa pada aturan. Yang ketiga yaitu C3 yaitu kehadiran, untuk mengukur di mana kehadiran siswa itu hadir. Yang C4 yaitu ekstrakurikuler, untuk menilai partisipasi di luar kegiatan akademik. Dan yang terakhir yaitu non akademik, di mana
untuk prestasi lain seperti kompetisi atau kejuaraan. Kemudian untuk setelah kriteria dan alternatif ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan menggunakan metode Y product. Di sini ada alternatif atau calon siswa berprestasi yang menjadi objek penelitian ini adalah 5 orang siswa. Yang pertama ada A1 yaitu Anissa Aulia Putri, A2 Rusli Oktavianto, yang A3 ada Fahri Khairul Imam, A4 Yulianti, dan A5 itu Isani. Proses ini terdiri dari beberapa langkah sistematis dengan rumus WP, yaitu di sini ada rumus WP ya. Untuk P sub I sama dengan hasil perkalian dari J sama dengan 1 sampai N dari XIJ pangkat WJ dibagi hasil perkalian dari J sama dengan 1 sampai N dari XJ. Langkah pertama yaitu menentukan alternatifnya dengan nilai kriteria yang sudah ditentukan. Di sini yang saya sebutkan tadi yang akan diteliti yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5 dengan bobot kriteria 0,6, 0,1, 0,1, 0,1, dan 0,1. Untuk langkah kedua adalah perhitungan metode WP yang dimulai dengan cara membuat perbaikan bobot kriteria dalam nilai WJ dan nilai W dengan bobot 0,6, 0,1, 0,1, 0,1, dan 0,1 data perbaikan bobot. Untuk data perbaikan bobot bisa dilihat di langkah kedua ada W1, W2, W3, W4, W5, 0,6, 0,1 dibagi dengan nilai kriteria bobot yang tadi. Untuk langkah ketiga di sini saya menghitung nilai faktor S, yaitu hasil pangkat dari rating kecocokan dengan bobot kriteria untuk setiap alternatif. Bisa dilihat di langkah ketiga ada Anissa Aulia Putri dari S1 sampai S2, S3, S4, sama S5. Untuk langkah keempatnya itu bisa dilihat di sini ada langkah keempat. Di sini saya menghitung nilai faktor V dengan melakukan normalisasi terhadap vektor S untuk mendapatkan nilai frekuensi akhir yang akan menentukan peringkat. Di sini untuk nilai hasil akhir yaitu kita bisa lihat ya dari langkah keempat tadi, dari P1, P2, P3, P4 sampai P5. Setelah melalui serangkaian perhitungan yang teliti, kita sampai pada hasil akhir. Dari hasil akhir perhitungan menggunakan metode WP dengan disimpulkan bahwa alternatif yang terpilih sebagai siswa berprestasi adalah Anissa Aulia Putri. Hal ini dikarenakan memiliki nilai preferensi yang tertinggi, yaitu P1 dengan 0,0208595615326 dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. Jadi pemilihan siswa berprestasi adalah P1 dengan nama Anissa Aulia Putri. Untuk selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada perhitungan teoritis. Di sini saya juga melakukan tahap implementasi metode ini ke dalam sebuah sistem SPK dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai harapan, memberikan hasil yang konsisten dengan perhitungan manual dan mudah digunakan oleh pihak sekolah. Yang pertama itu ada teknologi. Sistem dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL untuk pengolahan data siswa dan nilai. Yang kedua ada hasil pengujian ISO 25010. Yang pertama ada functionality 90,91%, sangat layak, fitur
berjalan sesuai fungsinya. Yang kedua yaitu ada operability, 78% baik, sistem mudah digunakan oleh guru dan operator sekolah. Di sini ada kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama ada efektivitas sistem, di mana penerapan metode wave product terbukti mampu mengatasi permasalahan subjektivitas dalam pemilihan siswa berprestasi. Sistem menghasilkan urutan prioritas yang jelas berdasarkan bobot kriteria akademik dan non-akademik. Nah, di sini sistem ini memberikan solusi konkret atas permasalahan awal, yaitu proses pemilihan siswa berprestasi menjadi lebih objektif karena berbasis kriteria dan bobot yang jelas. Yang kedua ada kelayakan, berdasarkan pengujian kepada dosen ahli dan pengguna atau guru, sistem dinyatakan layak digunakan. Implementasi ini mempercepat proses seleksi dan memberikan transparansi data yang lebih baik bagi pihak sekolah. Selanjutnya, terima kasih semuanya yang telah nonton video ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun ucapan dalam hal apapun, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.